Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ibu Tuani Intan Astariani, bisa dipanggil Kak Ani. Kakak merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi matematika tentang perbandingan yang ada di kelas 5 SD. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu perbandingan? Perbandingan merupakan sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Nah, perbandingan bisa ditulis dengan A berbanding B dan juga bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk pecahan seperti A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Next, kakak akan membahas tentang macam-macam perbandingan. Nah, seperti yang di video, ada 3 macam perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai, dan yang ketiga perbandingan bertingkat. Nah, sekarang yuk kita simak penjelasan. Nah, yang pertama ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai juga bisa disebut perbandingan proporsi, di mana perbandingan senilai ini melibatkan dua rasio yang sama. Nah, perbandingan senilai terjadi antara dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga akan ikut bertambah atau sebaliknya. Nah, sebagai contoh yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang akan dibuat, dan begitu pun sebaliknya. Next, kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yaitu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan antara dua variabel atau besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan berkurang atau sebaliknya. Nah, sebagai contoh yaitu perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak, dan perbandingan lama suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerja. Next, perbandingan yang terakhir yaitu perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya, perbandingan kelereng Abdul dan Beni adalah 3 berbanding 4, sedangkan perbandingan kelereng Beni dan Ciko adalah 5 berbanding 6. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan perbandingan dari kelereng Abdul, Beni, dan Ciko. Nah, seperti penjelasan yang sudah ada di kotak, yaitu kita tuliskan dulu nama Abdul, Beni, dan Ciko. Nah, di bawahnya kita tuliskan perbandingan Abdul dan Beni yaitu 3 berbanding 4, dan di bawahnya kita tuliskan perbandingan Beni dan Ciko yaitu 5 berbanding 6. Setelah itu kita kalikan perbandingan tersebut. Yang pertama kita kalikan 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang kedua 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan yang ketiga yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi perbandingan kelereng Abdul, Beni, dan Ciko adalah 15, 20, dan 24. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak tentang pengertian dan macam-macam perbandingan. Oke, next kita akan lanjut dengan materi cara menghitung perbandingan. Nah, yang pertama kita harus membuat dulu model dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Yang kedua yaitu tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Nah, jenis perbandingan di sini dapat berupa perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan bertingkat, atau jenis yang lainnya. Yang ketiga, kita susun persamaan dan hitunglah perbandingannya untuk menentukan informasi yang ingin kita peroleh dengan menggunakan rumus perbandingan yang akan kakak jelaskan nanti setelah materi ini. Oke, next kita akan membahas tentang cara menghitung perbandingan. Nah, sebelumnya yuk kita lihat dulu tabel yang sudah disediakan. Nah, di tabel ini ada variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 yaitu A1 dan A2
dan variabel 2 yaitu B1 dan B2. Nah, yang pertama yaitu perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, rumus yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Rumus yang ketiga yaitu perbandingan jumlah. Jumlah objek sama dengan jumlah rasio atau perbandingan per rasio atau perbandingan yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Nah, rumus yang keempat yaitu perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio atau perbandingan per perbandingan atau rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Nah, itulah tadi cara menghitung perbandingan. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adik-adik, karena pemaparan materi sudah selesai, kita akan langsung menjawab soal bareng-bareng ya. Nah, soal yang pertama yaitu Anita memiliki 15 roti dan 25 permen di rumah. Berapakah perbandingan antara jumlah roti dengan permen? Wah, mudah sekali bukan soalnya? Nah, langsung kita bahas ya. Cara menyatakan perbandingan adalah dengan menyederhanakan pecahannya hingga ke bentuk paling sederhana. Nah, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan sama dengan jumlah roti per jumlah permen. Jadi kita sudah ketahui jumlah roti yaitu 15, kita tuliskan 15 per jumlah permen yaitu 25. Jadi kita tuliskan 15 per 20. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini kita bisa menggunakan bantuan FPB. Jadi kita cari dulu FPB dari 15 per 25. Nah, FPB-nya yaitu 5. Jadi kita sama-sama bagikan 5 per 5. Nah, 15 dibagi 5 sama dengan 3 dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, jadi perbandingan antara jumlah roti dengan permen Anita yaitu 3 berbanding 5. Nah, mudah kan soal pertama? Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2 yaitu perbandingan antara pensil dan pulpen di kelas adalah 6 berbanding 3. Jika banyak pulpen ada 15, berapakah jumlah pensilnya? Nah, yuk adik-adik kita jawab bareng-bareng ya. Nah, cara yang pertama kita bisa gunakan dengan cara pecahan senilai. Kita tuliskan dulu pensil per pulpen sama dengan 6 yaitu perbandingan pensil dan per 3 yaitu perbandingan pulpen sama dengan titik-titik per 15 yaitu banyaknya pulpen. Nah, caranya kita kalikan dulu 3 dikali berapa sama dengan 15? Ya, benar sekali, 5. Nah, setelah itu kita kalikan 5 dengan 6 sama dengan 30. Nah, titik-titik itu kita isikan angka 30 ya, karena 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi jumlah pensil ada 30. Nah, adik-adik, selain pecahan senilai, kakak juga punya cara yang kedua, yaitu kita tuliskan dulu jumlah pensil sama dengan perbandingan pensil per perbandingan pulpen dikali jumlah pensil. Nah, diketahui perbandingan pensil yaitu 6, kita tuliskan angka 6 di atas, per perbandingan pulpen yaitu 3, kita tuliskan angka 3 di bawah. Jadi 6 per 3 dikali jumlah pensil yaitu 15. Jadi kita tuliskan 15. 6 per 3 dikali 15 sama dengan 30. Nah, 3 dengan 15 ini bisa kita samakan yaitu menjadi 5 ya. Setelah itu 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi jumlah pensil adalah 30. Nah, untuk cara yang pertama dan cara yang kedua jawabannya sama ya adik-adik. Jadi kalian boleh pilih cara mana yang paling kalian suka dan paling gampang untuk kalian mengerjakan soal. Wah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 3. Perbandingan banyaknya kelereng Andika dan Bona adalah 4 berbanding 5. Jika jumlah kelereng mereka adalah 180 butir, tentukan banyak kelereng Andika dan Bona. Nah, kita jawab bareng-bareng yuk.
Nah, model permasalahan tersebut yaitu perbandingan jumlah. Sehingga diketahui jumlah kelereng Andika dan Bona sama dengan 180 butir. Perbandingan banyaknya kelereng Andika dan Bona sama dengan 4 berbanding 5. Jadi, untuk mencapai jumlah dari kelereng masing-masing harus dijumlahkan semua angka perbandingan, yakni 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, angka 9 ini kita jadikan penyebut. Nah, langsung kita bahas, yaitu kelereng Andika sama dengan perbandingan Andika per jumlah perbandingan dikali jumlah kelereng, yaitu 4/9 dikali 180. Nah, 180 dengan 9 ini kita bisa sederhanakan, yaitu menjadi 20. Jadi 4 dikali 20 sama dengan 80 butir. Mohon maaf karena ada kesalahan ketikan. Jadi next kita lanjut ke kelereng Bona, yaitu sama perbandingan Bona per jumlah perbandingan dikali jumlah kelereng, sama dengan 5/9 dikali 180 butir, sama dengan, nah kita samakan juga, kita sederhanakan 9 dan 180 ini itu mendapat 20. Jadi kita kalikan 5 dikali 20 sama dengan 100 butir. Jadi jumlah kelereng Andika dan Bona yaitu 90 butir dan 100 butir. Wah, tak terasa ya, ternyata pemaparan materi sudah habis. Nah, itulah tadi pemaparan materi terakhir dari kakak. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya dalam belajar di rumah. Nah, kakak mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah dalam pemaparan materi. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya, dan kakak ingatkan kembali untuk adik-adik selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah berlaku supaya kita dapat segera berkumpul di sekolah tercinta. Nah, dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.